Mama minta tolong, ambil belanjaan Mama. Stella emang udah sama-sama denger suara Mama, tapi pas Stella mau turun, Mamanya udah naik. Stella bukannya nggak mau bantu, Ma. Dasar kamu anak kurang ajar, nggak tahu diri. Mama ngatain Stella kurang ajar. Suatu hari, aku dan suamiku, Mas Andre, bertengkar hebat. Dia menuduhku menelantarkan Stella sampai-sampai Stella sakit. Ya saat itu aku nggak terima. Sakit itu kan bisa menimpa siapa saja. Pak, aku kredit sebesar ini sampai oknum ini dipakai apa oleh Mama? Untuk kebutuhan kita sehari-hari lah, Pak. Sebesar ini untuk kebutuhan sehari-hari, Mak. Yalah, kebutuhan kita kan banyak. Kebutuhan sehari-hari sebesar ini, Mak. Kebutuhan yang mana? Dipakai hal-hal yang nggak penting, dipakai fuya-fuya sama teman-teman Mama. Mama nggak merhatiin Stella sampai Stella sakit, Mak. Stella sakit itu bukan kehendak Mama. Akhirnya ini juga cuaca buruk. Stella paling kecapean aja. Apalagi cuaca belakangan ini nggak menentu. Dan siapa tahu memang kondisi tubuh Stella nggak bagus. Tapi Mas Andre tetap ngotot. Nggak percaya, Mak. Mama pasti nggak pernah merhatiin Stella, nggak pernah merawat Stella, Mak. Mana mungkin lah, Pak. Stella kan juga anak Mama. Mama sudah menganggap seperti anak sendiri. Andre. Selama ini aku memang nggak begitu memperhatikan Stella. Aku malas aja. Kenapa aku mesti repot-repot ngurus Stella? Gak tahu kenapa ya, aku masih merasa ada tembok yang menghalangi hubunganku sama Andre. Aku merasa dia selama ini cuma jadi pengganggu aja. Aku nggak bisa mencoba bersikap manis atau akrab sama dia. Sampai suatu hari, Stella, aku habis belanja. Stella. Waktu itu aku coba panggil-panggil Stella. Stella. Niatnya sih aku cuma mau minta bantuan dia untuk membawakan belanjaanku. Tapi ku panggil-panggil dia, dianya nggak muncul-muncul. Saat itu mungkin karena aku capek, Stella. aku jadi emosi. Aku datangin kamarnya dan aku nggak peduli kalau saat itu dia sedang belajar. Stella. 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 Aku udah terlanjur marah. Masa dia berani nyakin aku? Aku buta pintu ketukannya. Aku langsung marahin dia. Emang sih kata-kataku saat itu aku agak kasar. Tapi bukannya minta maaf, dia malah balik marah kepada aku. Stella, Mama sudah bilang. Mama cuma mau minta tolong, ambil belanjaan Mama.
Stella emang udah sama-sama dengar suara mama, tapi pas Stella mau turun, mamanya udah naik. Stella bukannya nggak mau bantu, Ma. Stella menuduhku sebagai ibu yang boros, yang bisanya cuma ngambur-ngamburin uang ayahnya. Dasar dia anak yang kurang ajar. Dia mulai berani padaku. Aku marah. Aku nggak terima. Tahu apa sih anak kecil itu? Lagi pula suka-suka aku kan. Mau berbuat apa sama uang suamiku? Seorang ibu adalah sosok pelindung bagi setiap anaknya dalam sebuah keluarga. Tetapi bagaimana jika kenyataannya justru berbanding terbalik pada hal itu? Dari awal aku dikenalkan pada Stella sama Mas Andre, aku tahu kalau sebenarnya dia nggak suka sama aku. Stella, tuh kenalin Tante Linda. Stella. Linda. Stella, Tante Linda ini teman baik Papa dan kemungkinan akan menjadi mama Stella. Mama baru, Pak. Iya, saya. Tapi kan Stella gak ngerasa nyaman sama Papa. Ya walaupun Papa sering tinggal keluar kota, tapi kan ada Bibi, Pak. Aku mencoba bersabar. Kalau bukan karena Mas Andre, mungkin anak seperti Stella udah aku pukul. Aku bertahan dan mencoba bersikap manis sama Stella karena aku ingin mendapatkan izin dari dia agar aku bisa menikah sama Mas Andre. Pokoknya aku berusaha menahan diri agar aku nggak bisa emosi sama Stella. Gawat kan kalau aku sampai terlanjur marah. Bisa-bisa bakal hancur rencana aku menikah dengan Mas Andre. Memang kayak gitu. Tante Linda ini kalau sama anak-anak saya, apalagi sama anak papanya yang cantik ini. Ih, Papa ngayuk. Iya enggak, anak papanya cantik. Iya sayang. Nanti tante temenin kamu kalau papa kamu baru keluar kota. Tante juga bisa bikin kamu sarapan, nemenin kamu belajar. Kita juga bisa jalan-jalan bareng kan? Ya? Tuh Stella, Tante Linda kan sayang kan? Tapi kan Stella nggak mau mama baru, Pak. Pokoknya Stella nggak setuju kalau Papa nikah lagi. Stella, 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 Stella. Seorang ibu mempunyai andil yang sangat besar dalam pembentukan pribadi anaknya. Tetapi bagaimana jika pola asuh yang diterapkan itu ternyata salah? Apakah yang akan dilakukan oleh Linda selanjutnya? Singkat kata, akhirnya aku bisa menikah sama Mas Andre. Mau nggak mau, Stella mesti bisa nerima aku sebagai ibunya. Aku senang. Aku sekarang bisa ngatur-ngatur dia. Aku bisa berbuat seenaknya sama dia. Dan dia sering kusuruh-suruh. Kamu tahu kan, 3 hari Bibi pulang kampung, rumah berantakan. Jadi habis ganti baju, bersihin seluruh ruangan rumah, cuci piring. Tapi kan Stella capek, Mas. Stella mau Stella, istirahat. Papa sudah kasih kepercayaan sama Mama untuk ngurus rumah. Dan tugas kamu, bantuin Mama. Tapi kan, Ma. Sudah sana, ganti baju, bersihin seluruh rumah, cuci piring. Stella capek. Sudah sana. Bukan maksudku untuk menyia-nyiakannya. Yang ada di pikiranku saat itu, mungkin dengan cara ini aku bisa memberikan pelajaran sama dia agar dia bisa menghargai, menghormati aku sebagai ibunya.
Dia nggak terima dengan semua perlakuanku padanya. Ma, Stella pengen ngomong sama Mama. Iya, ngomong aja. Stella ngerasa Mama selama ini terlalu ngatur-ngatur Stella. Mama nyuruh-nyuruh Stella. Setiap hari Mama marah-marah sama Stella. Stella, Mama ngelakuin ini juga demi kepentingan kamu. Nanti kamu kalau sudah dewasa, kamu bisa mandiri. Nggak ngerepotin orang tua lagi.